Terus ada juga yang nanya, gimana sih kritik cara Islami? Sebetulnya banyak cara ya. Kalau Umar bin Khattab mah bebas. Umar pidato nih, bajunya baru. Tiba-tiba ada yang ngacung. Umar, Khalifah. Umar katanya, Khalifah Umar. Jangan banyak omong dulu katanya. Jelasin itu baju dari mana? Oh, kenapa? Kan itu baju dapat rampasan perang ya, pembagian. Semua yang ikut perang dapat kain pembagiannya sama. Umar dapat sama dengan saya. Lah, saya yang bentuk badannya kecil gini aja, baju jatah saya nggak cukup, kok Umar cukup? Apa yang terjadi? Apakah Umar dapat keistimewaan? Umar memanggil anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah, jelasin. Kata Abdullah, saya ikut perang juga kan? Saya dapat bagian. Bapak saya ikut perang, dapat bagian. Bapak saya ini khalifah, pemimpin tertinggi di Madinah, pemimpin umat Islam dengan wilayah yang luas. Bajunya jelek, saya sebagai anaknya malu. Jadi bagian saya kasih ke bapak saya, jadilah baju. Oh, kalau begitu katanya sami'na wa ata'na. Jadi kalau ditanya gimana cara mengkritik, kalau kata Umar bebas, ya. Mengkritik kayak gimana? Jadi dari kasus Umar kita bisa lihat ketika kita mau mengkritik itu dilihat juga orang yang dikritik. Ya. Kalau orang yang dikritiknya macam Utsman bin Affan yang pemalu, kayaknya harus ditarik ke belakang itu. Ya. Karena juga terjadi misalnya Imam Syafi'i melihat seorang temannya, guru juga, ustadz, sedang ngajar, tapi temannya ini berteduh di bawah pohon. Muridnya kepanasan. Imam Syafi'i ngeliatin aja, tapi tidak langsung menyampaikan kritik. Begitu pengajiannya beres, Imam Syafi'i nyamperin temannya, dia bilang, tadi aku lihat engkau nyaman di bawah rindang pohon, tapi murid-muridmu kepanasan, kayaknya kurang pantas. Nah, karena itulah kemudian Imam Syafi'i berkata, sampaikanlah kritik di saat kita hanya berdua. Kritik di tengah orang ramai sungguh membuat hati terluka. Tapi Imam Syafi'i juga bilang begini, kalau kita mau mengkritik, sampaikan dengan cara yang baik, sebaik mungkin. Ya, ada WTC, WTC, waktu, tempat, cara. Perhatikan waktunya, ya. Kapan, ya. Kemudian tempatnya di mana, ya. Di depan siapa kita menyampaikan kritik, ya. Kita mengkritik seseorang di depan mertuanya, kayaknya dia nggak terima. Bukan karena dia merasa benar, tapi karena faktor X-nya tadi. Kemudian cara menyampaikan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita mau mengkritik orang, perhatikan bagaimana cara terbaik. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kita terima kritik, terima aja kalau kita yang dikritik. Mau kasar, mau lembut, terima. Kenapa? Dan juga bahkan mungkin benar atau salah. Kalau kritik itu benar, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kritik itu salah, berarti lumayan kita mendapat perhatian banyak orang. Kritik cara Islam banyak bentuknya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Rasulullah SAW marah kalau melihat perbuatan yang jelas-jelas keliru. Suatu ketika Bilal bertengkar dengan salah seorang sahabat yang lain. Sahabatnya keceplosan, dasar anak perempuan kulit hitam. Wah, Nabi merah padam. Kata Nabi, itu perilaku jahiliyah. Nah, itu kan mengkritik. Jadi sesuatu yang memang keliru secara mendasar dan berbahaya disampaikan secara terbuka. Kritik cara Islami adalah sesuatu yang tersembunyinya harus dengan niat yang bersih, bukan untuk menyakiti atau menjatuhkan. Caranya banyak cara. Kalau pakai Imam Syafi'i, kalau kita mau kritik, cara terbaik, cari waktu yang tepat, ya. Tapi kalau kita yang dikritik, sudahlah, terima aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.